undang-undang ini telah mengakhiri perdebatan panjang tentang istilah Indonesia asli. Kita tahu dalam Undang-Undang Dasar, dalam konstitusi kita ada kata Indonesia asli yang sejak 1945 itu selalu menjadi perdebatan siapa yang dimaksud Indonesia asli itu, sehingga khususnya warga keturunan, meskipun dia warga negara Indonesia, meskipun dia lahir di Indonesia, meskipun orang tuanya juga sudah puluhan bahkan ratusan tahun tinggal di Nusantara ini, warga-warga keturunan itu khususnya warga Tionghoa itu selalu mengalami diskriminasi karena dianggap bukan Indonesia asli. Juga warga keturunan lain, keturunan Arab, keturunan macam-macam, ada India, ada Pakistan, ada macam-macam. Nah, undang-undang kewarganegaraan itu mengakhiri istilah ini karena lalu kemudian dalam undang-undang ini pasal 2 itu mengadopsi apa yang ada dalam undang-undang dasar terkait dengan Indonesia asli. Jadi di situ dinyatakan bahwa terkait dengan yang menjadi warga negara adalah orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan menurut undang-undang sebagai warga negara. Nah, pada pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan itu lalu kemudian diberikan penjelasan apa yang dimaksud Indonesia asli itu. Jadi yang dimaksud dengan bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Nah, norma inilah norma penjelasan pasal 2 itulah yang lalu kemudian mengakhiri perdebatan tentang Indonesia asli itu. Jadi karena kemudian ada norma yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia sejak kelahirannya. Sejak kelahirannya itu dia adalah orang Indonesia dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Jadi tidak peduli dia warga keturunan atau bukan keturunan, dan keturunan apakah keturunan Tionghoa, apakah keturunan Arab atau apapun, selama dia orang Indonesia, warga negara Indonesia, sejak kelahirannya, jadi sejak lahir dia orang Indonesia. Kita tahu Indonesia menganut azas kewarganegaraan berdasarkan orang tua, itu ya. Jadi kalau orang tuanya itu warga negara Indonesia, anaknya pasti warga negara Indonesia. Atau berdasarkan tempat tinggal. Jadi kalau dilahirkan di Indonesia, dia menjadi warga negara Indonesia. Jadi itulah kenapa lalu kemudian saya mengatakan ini revolusioner.